Wabarakatuh. Sebelah saya ini Bamin. Bamin, sampai dirantai 2 kaki 1 tangan berapa tahun? 3 tahun. Dirantai selama 3 tahun. Dan tinggal sendiri ya. Alhamdulillah setelah saya jemput, saya rawat. Sekarang makin sehat apa enggak? Nah, kepingin sehat atau masih kepingin sakit? Sehat. Alhamdulillah. Kalau jangan pulang, nanti pulang kampung lagi. Mohon Bung Egi klarifikasi dan jelaskan, dan menurut saya perlu minta maaf karena Wadaw, kalau begini bisa-bisa warga RT 16 dan RW 24 wah bisa pecah kongsi nih. Hei, Egi Sujana Kopret, Anda itu mau manusia tidak tahu diri. Anda itu sudah berbakti di negeri ini. Apa sih? Anda itu pengacau, bikin onar, bikin resah saja. Dari dulu juga dia sudah lihat digitalnya itu sangat banyak mengatakan Pak Jokowi ini Fir'aun, mengatakan bahwa Jokowi ini lebih kejam dari Fir'aun. Nada-nada lantang kerasnya itu sangat keras karena Egy Nurjana ini Egy Nurjana ini salah pergaulan. Bergaulnya sama orang sana itu yang sering mengkafir-kafirkan orang Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang orang-orang yang dilaporkan ya oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya ya terkait fitnahan ijazah palsu selama ini. Ternyata bukan hanya si Roy Panci dan kawan-kawan teman-teman ya. Saya mendapatkan informasi terbaru dari berbagai sumber ya, katanya Mbah Sengkuni juga ikut dilaporkan. Hahaha. Udah tua ya kan, malah menghuni penjara. Tentu ini adalah kabar baik teman-teman ya bagi para ternak Mulyono seperti saya ini ya kan. Ketika ngelihat tingkah lakunya Mbah Sengkuni yang macam kayak gitu, tentu kami bahagia gitu loh kalau orang-orang seperti itu ditindak secara hukum. Selain itu juga ada Mbah Egy ya yang pernah menyatakan bahwa Mama Ketum itu memberikan iming-iming atau membuat sayembara 16 miliar bagi siapapun yang bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu ya. Dan kini mulai direspon oleh kader elit Kebo ya. Hahaha. Kader spesialis nyinyir meminta Mbah Egy mengklarifikasi pernyataan tersebut dan meminta maaf. Ya kalau memang Mama Ketum pernah ngomong kayak gitu, ngapain harus minta maaf kalau memang benar. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. mohon Bung Egi klarifikasi dan jelaskan, dan menurut saya perlu minta maaf karena Wadaw, kalau begini bisa-bisa warga RT 16 dan RW 24 wah bisa pecah kongsi nih. Kita yang 58% kita nonton aja ya, duduk manis aja. Hahaha. Ya biasalah ya. Ya bisa jadi memang terjadi bersih tegang, tapi menurut saya ini adalah sebuah sinetron ya, agar drama memfitnah Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini tidak terlihat bahwa sedang ada yang kerja kelompok gitu ya. Jadi dibuatlah seolah-olah dua kubu ini saling serang, padahal sebetulnya memang kerja kelompok ya, terlepas apakah benar Mama Ketum itu menjanjikan 16 miliar ataukah enggak. Tapi insting saya ya, dugaan ya, nggak menuduh, memang ada yang sedang kerja kelompok. Hahaha. Lanjut. mohon Bung Egi klarifikasi dan jelaskan, dan menurut saya perlu minta maaf karena Laporkan jika itu fitnah, Pak Deddy Sitorus. Rakyat Indonesia sebagian hari ini mengira dalang dari penyebaran berita bohong soal ijazahnya Pak Jokowi itu adalah PDIP. Laporkan agar nama PDIP bersih. Rakyat hari ini mengira PDIP lah dalangnya. Bolak-balik ya ke situ aja. Ya.
Orang-orang seperti Egy Susana yang suka menyebar fitnah memang harus diproses hukum. Seperti itu. Kalau saya pribadi ya menilai Bu Mega tidak seperti itu. Saya yakin dan percaya Bu Mega tidak sekotor itu. Ya. Sehat selalu untuk Bu Megawati Soekarno Putri. Laporkan Egy Susana biar tahu dia. Nah, gitu ya kan. Untuk membuktikan bahwa dua kelompok ini tidak sedang dalam kerja kelompok, ya laporkan itu. Si Mbah Egy itu ke Polda Metro Jaya atau kemana kayak ya dengan tuduhan mencemarkan nama baik atau memfitnah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau cuma keluar-keluar di media sosial saja, ya seolah-olah menunjukkan bahwa RT 16 dan RW 24 itu sedang tidak akur, ya menurut saya itu ya basi lah ya, karena menurut saya apa yang terjadi saat ini ya, polemik yang terjadi ini tidak lepas dari kerjasama atau kerja kelompok yang dilakukan oleh dua kubu yang kalah pilpres ini. Ini dugaan saya. Lanjut. Joko Widodo ke Polda Metro Jaya dan sekret. Jujur ya, saya tuh kasihan sama Egy Sujana, pengacara tapi tidak pernah tampil di persidangan. Tampilnya di jalan-jalan sama di medsos saja. Pengacara tidak pernah beracara di pengadilan. Setahu saya belum pernah menangani masalah kasusnya ya paling untuk HTI FPI, tidak ada yang lain, keluar-keluar saja. Ini pengacara tapi tidak pernah ada job. Jadi ya dia nyari uangnya ya seperti ini, receh-receh. Cari uangnya ya nyari panggung kemana kemari, keluar-keluar. Jadi tidak ada arahnya. Sebenarnya orang ini potensi banget, cara berdialognya potensi banget. Namun dapat disayangkan karena dia kumpulnya dengan segerombolan orang yang mumet-mumet, jadi ya dia ikut mumet. Enggak jadi presiden. Saya apa? Nothing untuk kupret. Ya, Hei, Egy Sujana Kopret, Anda itu memang manusia tidak tahu diri. Anda itu sudah berbakti di negeri ini apa sih? Anda itu pengacau, bikin onar, bikin resah saja. Orang seperti ini harus dibasmi, orang seperti ini tuh. Dinyahkan orang seperti ini. Orang kok di medsos inginnya nyaci maki terus. Presiden yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dicacat semua, dihujat terus semua, dinyinyiri semua. Coba Anda keluar dari sarang Anda. Anda jangan bacot-bacot itu kamu. Anda itu belum ada kontribusinya sedikit untuk negeri ini, namun sering membuat onar. Anda sering bikin statement yang meresahkan masyarakat. Statement Anda itu selalu tidak baik terus. Anda yang harus bertobat, bukan Pak Jokowi. Anda harus berbenah diri sebelum ajal tiba. Jangan banyak bacot loh. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak barusan ya, yang tidak pakai baju barusan ini, nah ini sebetulnya sama gitu loh, seperti apa yang saya rasakan. Saya merasa gitu loh, ini katanya profesor ya, S3 hukum, tapi kok nggak pernah jadi pengacara gitu loh.
Apakah bayarannya terlalu mahal sehingga nggak ada orang yang berani membayar, ataukah memang ini orang tidak pernah beracara karena selalu kalah? Jadi nggak, track recordnya nggak baik gitu ya. Jadi nggak ada orang yang menggunakan jasanya sebagai seorang lawyer. Kenapa? Karena semua yang dibela selalu kalah gitu loh. Aduh. Ingat loh ya, S2, S1, S2, S3 itu tidak mencerminkan ya tingkat intelektualitas seseorang. Itu hanya mengindikasikan bahwa seseorang tersebut pernah sekolah dan punya duit. Iya kan? Ya iyalah. Kalau sekolah tuh pasti bayar ya kan, apalagi kuliah. Tapi bukan berarti orangnya pintar. Lanjut. Nah, polemik tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa itu menjadi bumerang bagi dirinya karena dia dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kemudian banyak statement-statement yang keluar dari beberapa orang, salah satunya yaitu dari Abraham Samad. Mantan KPK 1 ini telah bergabung dengan kelompoknya si Egy Sujardurjana, Roy dan lain-lainnya. Dia mengatakan bahwa ini adalah suatu pembungkaman. Bukan pembungkaman, seorang Abraham Samad yang intelektualnya tinggi tapi tidak memahami antara suatu penghinaan dengan kritis. Kalau dia mengkritisi kinerja Jokowi terdahulu, ya betul. Tapi kalau ini kan sudah menfitnah. Karena ijazah itu hal yang remeh-temeh seperti yang dikatakan oleh Jokowi. Cukup UGM menyatakan bahwa itu sudah benar, ya sudah. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Tuhan? Lucu. Jadi sekarang juga heran juga kalau si Abraham Samad ini satu server sama yang lainnya itu, dan menyatakan bahwa ini seorang Jokowi itu tidak negarawan. Tapi mereka sendiri, kelompok mereka sendiri itu dengan mudah, dengan gampangnya menghina Pak Jokowi, memfitnah, mengatakan yang tidak-tidak. Nah, kalau setelah sekarang dilaporkan masih mau dibilang kriminalisasi. Nah, untuk Egy Nurjana salah satu juga yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sekarang ini. Nah, dia ini adalah mantan pembela FPI. Nah, dari dulu juga dia sudah jejak digitalnya itu sangat banyak. Mengatakan Pak Jokowi ini Fir'aun, mengatakan bahwa Jokowi ini lebih kejam dari Fir'aun. Nada-nada lantang kerasnya itu sangat keras. Karena Egy Nurjana ini Egy Nurjana ini salah pergaulan. Bergaulnya sama orang sana itu yang sering mengkafir-kafirkan orang Islam itu sendiri. Jadi dengan lantangnya kelompok sebelah saya ini kafir. Padahal yang dikafirkan itu adalah sesama Muslim, sesama saudaranya sendiri. Jadi kalau tidak sepaham, kafir, kopar kafir. Nah sekarang Egy Nurjana juga minta bantuan Pak Prabowo bahwa mereka itu dikriminalisasi. Allah. Dan juga sekarang Egy Nurjana ini ada polemik juga dengan orang-orang PDI karena dia menyatakan bahwa ada sayembara 16 miliar dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau bisa membuktikan bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, silahkan Anda Egy Nurjana berperang opini ya. Melakukan pembelaan Anda dengan anggota PDIP, saling serang. Oke, salam waras semuanya. Jadilah orang yang waras. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan oleh hukum di negara yang demokrasi, tapi hukumnya dimain-mainkan seperti orang-orang Durjana ini. Oke. Iya, saya mengomentari tentang Mbah Egy yang di-warning oleh Daddy S ya. Daddy S ini sih emang siapa teman-teman ya? Kalau saya sih Daddy S ini mirip-mirip dengan Deddy Dores gitu. Idola saya
di dunia musik gitu ya. Tahun 90-an sangat keren-keren sekali. Apakah Dedi S dengan Dedi Dores ini kakak beradik? Yang jelas ya, intinya memang saat ini Mbah Egy ini sedang diultimatum begitulah ya, di-warning oleh salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia terkait ocehannya Mbah Egy beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Mamak Ketum menjanjikan uang senilai 16 miliar bagi siapapun yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, silakan sekarang ya saling cuci tangan ya. Silakan saling cuci tangan ya. Karena mungkin juga orang yang memberikan sayembara bisa jadi ya dihadirkan ke persidangan ya sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan akan naik status menjadi tersangka gitu loh. Makanya sekarang mulai banyak kader-kader partai terbesar di Indonesia yang nyebokin Mamak Ketum. Lanjut. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar yang sangat amat menggembirakan. Di mana Ketua Sengkuni Indonesia ataupun Amin Rais resmi dilaporkan ke pihak kepolisian, teman-teman. Jadi sekarang ada total 5 orang yang sudah dilaporkan. Tifa, Rismon, Roy, Rizal Fadila, dan juga Amin Rais. Nah, memang ini 5 orang ini memang sangat perlu mendapat efek jerah, teman-teman ya. Karena tuduhan liar dan fitnah yang terus dilontarkan kepada Pak Jokowi. Saya pikir Amin Rais bakal tidak dilaporkan gitu. Karena beberapa hari yang lalu, kita bisa melihat Amin Rais itu membuat video dan memanggil Pak Jokowi dengan sebutan Mas Jokowi. Sopan banget gitu. Dan sempat nyanjung-nyanjung Pak Jokowi. Ternyata sia-sia perjuangan Amin Rais untuk menjilat, teman-teman ya. Nah, ini ada juga informasi, teman-teman, di mana sebelum Pilpres itu ternyata Anies Baswedan sempat mendatangi rumah dari Gibran atau sempat bertemu Gibran untuk meminta Gibran maju sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Waduh. Ini informasi terbaru nih. Saya juga baru tahu informasi ini. Nah, terakhir ada beberapa video yang akan kita simak dari gerombolan pembenci, utamanya si pengacara hati yang akan kita reaction juga, teman-teman ya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Nah, teman-teman, Amin Rais ini adalah salah satu orang yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ijazah SD sampai kuliah. Dan kata dia, kalaupun ada, itu sudah dipastikan palsu. Waduh, itu ucapan Amin Rais. Dan kita dengarkan petuah-petuah yang tak masuk akal dari pengacara kelompok radikal HTI yang sudah dibubarkan, teman-teman ya. Konfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri, ketiga memecah belah anak bangsa. Jokowi katanya tidak punya harga diri, pengecut, dan memecah belah anak bangsa. Kalau Anda apa? Kalau Anda apa? Mau merubah dasar negara kita menjadi khilafah? Ayo. Kalau Anda apa? HTI kan? HTI apa? Mau mengubah dasar negara kita. Dan ingin mengubek-ubek Indonesia. Nah, ini orangnya, teman-teman, pengacara ini nih. Saya kira netizen bisa mengulik ya statement saya terkait itu di podcast yang lain lah. Saya cukupkan penjelasannya. Kedua, ini istilahnya, kalau istilah orang Betawi itu jaga sembung bawa golok gitu. Nggak nyambung. Nggak nyambung, oke. Jangan nggak nyambung itu ya. Nggak nyambung, oke. Ini kan jaga sembung bawa golok. Kenapa? Yang meminta rakyat, yang dikasih tahu malah media. Kalau media itu nggak berkepentingan, sejak awal nggak ada tuh media yang menuntut Jokowi, Pak ayo dong perlihatkan ijazahnya, kan nggak ada satupun media. Ya, rakyat. Anda menyebutkan rakyat yang ingin melihat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Hajanuddin? Rakyat yang mana yang mau melihat? Kayaknya sih cuma kelompok Anda deh yang mau melihat, yang jumlahnya mungkin kurang lebih hanya 50 orang gitu, dibandingkan dengan pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran yang ada 90 juta lebih orang. Jadi jangan bawa-bawa nama rakyat dong. Kecuali rakyat HTI Anda yang ingin mengubah dasar negara ini ya baru mungkin ya kan. Yang ada masyarakat, terutama yang datang kemarin ke Solo. Ada Rizal Fadila, Kurnia Triroyani. Gerombolan pemberontak pembenci itu ya. Di Yogyakarta ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Tifa. Tapi kenapa Rismon, Amin Rais, Tifa tidak ke rumah Pak Jokowi? Kenapa? Apakah takut? Apakah hanya ingin menjebak si Rizal Fadila dan kawan-kawan, si Kurnia itu? Aduh, kasihan banget gerakan Anda ya. Rupanya nyali kawan-kawan Anda itu ya hanya nyali
secuil tai kuku gitu ya kan. Karena nggak berani ke rumah Pak Jokowi rupanya. Aduh. Itu yang jelas minta, dan banyak orang yang datang situ ya. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan pepek bengek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Raka Buming Raka tidak mungkin terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Raka Buming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Jangan bikinkan. Nah, gini teman-teman, saya nggak tahu ya, apa sih power dari purnawirawan ini? Apa sih power mereka? Toh mereka selama jadi TNI yang gaji itu kan rakyat, dari pajak rakyat yang menggaji mereka. Kalau sekarang seolah-olah mereka ini mau jadi apa ya? Pengatur-pengatur bangsa gitu. Mau jadi seolah-olah mereka yang paling berjasa bagi bangsa ini gitu. Kenapa? Lagian di negara demokrasi seperti ini dengan tahapan pemilu, suara Anda, purnawirawan TNI, Jenderal Bintang 4, Jenderal Bintang 3, mau itu Bintang 7 kek, sama dengan suara saya, 1 suara. Jadi mau 1000 jenderal, 10.000 jenderal, itu sama saja dengan 10.000 rakyat. Nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang spesial sama sekali. Ayo, kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Pak Jokowi, walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo, tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap di situ kan. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Adu domba ya kan. Itu sebabnya kenapa yang selalu dihadap-hadapkan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak dihadap-hadapkan dengan yang lain? Itu dia. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan. Ceto welo-welo. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo. Ya. Oh iya, iya betul. Ada teknik Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap di situ kan. Tetap di situ kan mulus kali. Ketawanya itu loh Mister Kiwi loh. Aduh. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama ke rakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa. Iya, program kerakyatan. Rakyat Indonesia. Begitu loh. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Jenderal mantan ini karena Mas Gibran tanda kutip sudah nyuri start, seolah-olah Mas Gibran 2029 akan ikut kontestasi apakah sebagai wapres lagi atau mungkin belum tentu juga jadi capres belum kan tentu gitu. juga. Kan Mas Gibran nggak berpartai saat ini, kenapa dikhawatir? Loh bagaimana? Justru dia nggak berpartai jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres, PDI minta, Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies minta Gibran. Anies. Wah ini informasi baru nih. Loh, enggak bacanya ketinggalan. Iya makanya. Karena kan istilahnya ibarat air dan minyak itu. Iya. Nggak mungkin Anies 2024 kemarin. Anies berapa kali datang ke rumah Gibran. Minta untuk jadi wakil. Nggak mau Gibran. Oh. Karena Gibran itu ikonnya anak muda. Wow, informasi baru nih teman-teman. Bukan anaknya Jokowi, anak muda. Kalau pengakuan orang kepercayaan Prabowo tangan kanannya Pak Prabowo waktu itu Sufmi Dasko, ya kan, yang kita lihat di video salah satu wawancara dengan media terkait dengan itu, bahkan Pak Prabowo tuh sampai 5 kali minta itu Pak Jokowi. Jeli Pak 5 kali dengan jawaban yang sama. Baru jawaban yang kelima, ya udah Pak, kalau memang itu yang menurutnya yang bagus, tanya aja anaknya. Itu jawaban terakhir. Itu pun diserahkan ke anaknya. 4 kali jawabannya menurut Dasko, iya kan? Pikir-pikir dulu apa iya, masa nggak ada calon yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, lantas salahnya apa Mas Gibran? Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ini kan emas. Ini barang bagus. Barang bagus ya, iya. Gibran ini barangnya bagus. Jadi kalau namanya emas dilempar di comberan tetap emas, karatnya nggak akan hilang. Itu Gibran. Sekarang belum mau bergerak, belum. Tapi dia ikonnya anak muda. Yakin nih bro? Yakin lah. Ke depan. Kita ngeliat ke depan, bukan ngeliat ini. Kalau kita semua sudah mau membawa tanah lah ya, paling jadi jenderal ini semua. Bawa tanah semua ya kan. Nggak usah aneh lah. Iya kan? Nah, apalagi Pak Tri sudah mau 90 ya, atau 90 saya nggak tahu. Iya.
Jadi udah kalau saya Patri ini kalau memang betul dia sadar menandatanganin itu, dia tahu persoalannya, masuk kotak saya enggak. Apa konsekuensi masuk kotak itu menurut Bro Kaji? Tidak dihargai lagi oleh masyarakat, rakyat. Oh. Ya, tapi kalau seandainya saya minta pengakuan dari Patri, benar dia menandatangani kenapa? Karena dipaksa atau karena dia tidak tahu? Harus anaknya tanya. Oh, jadi sarannya Bro Kanjeng untuk mengklarifikasi apa yang sudah beredar gitu, kan? 2 hari ini. Saya yakin anaknya juga nggak setuju itu. Anak-anaknya Pak Tri yang sekarang masih aktif di kemiliteran, di TNI, harus bertanya ke ayahnya. Pak, ini benar Bapak sadar tanda tangan ini? Jangan gitu? sampai dimanfaatkan. Kalau seandainya ini saya tanda tangan aja, ya kan saya nggak tahu apa isinya, usut itu kelompok itu, mencelakakan TNI, menjelekan ABRI akhirnya, menjelekan TNI, gara-gara ulas berapa segelintir orang ini. Iya. Tahu ya yang saya maksud ya? Karena anaknya Pak Tri masih aktif dan petinggi juga di Angkatan Darat. Juga anaknya. Ya, kalau nggak salah udah minta. Arya Budi itu panglima. Iya, mantunya Pak Tri. Mantunya orang Lampung itu. Pasti nggak suka bapaknya digituin. Saya yakin. Nah, inilah yang saya sepil di bagian depan tadi teman-teman ya pada saat opening ya. Saya kok merasa sependapat gitu ya kalau memang Mbah Sengkuni ini dimasukkan ya ke dalam daftar nama orang-orang yang dilaporkan oleh Jokowi ke pengadilan. Kenapa? Ya Mbah Sengkuni ini memang ya Sengkuni, bener-bener Sengkuni. Dia ngomong itu sebetulnya nggak ada dasar ya, nggak ngerti saya siapa yang bayar ya, hanya ingin viral, kemudian ya ingin memperkenalkan partai barunya yang bernama partai apa? Partai Kumat atau partai apa ya? Karena setiap dia bikin konten selalu ada bendera partai tersebut di sebelahnya. Itu bagian dari branding image gitu ya, gratisan lah. Ya, jadi saya sependapat kalau Mbah Sengkuni ini dilaporkan juga oleh Pak Jokowi walaupun sudah sangat uzur ya, tapi gimana lagi ya kan tua-tua tapi nggak bisa diambil saripatinya ya, mending dimasukin penjara aja. lanjut. Wabarakatuh. Sebelah saya ini Bang Min sampai dirantai 2 kaki 1 tangan berapa tahun? 3 tahun. Dirantai selama 3 tahun dan tinggal sendiri ya. Alhamdulillah setelah saya jemput, saya rawat, sekarang makin sehat apa enggak? Kepingin sehat atau masih kepingin sakit? Sehat. Alhamdulillah. Kalau jangan pulang, nanti pulang kamu lagi. Netizen ini ya, netizen plus 62 ini nemu aja gitu ya. Waduh, nemu aja. Pak Purnomo ketika bertemu dengan Mbah Amin. Padahal Mbah Aminnya adalah Mbah Amin yang lain gitu loh, tapi ada ditempelin fotonya Mbah Amin ya, kemudian diolah dengan AI sehingga seolah-olah menjadi video. Aduh, Mbah Amin ternyata diciduk oleh Pak Purnomo. Siapa yang sepakat silakan tulis di kolom komentar. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Mbah Sengkuni yang sudah diciduk ya Pak Purnomo. Bukan bagian depan ya, bagian belakang sendiri barusan ya, yang diciduk oleh Pak Purnomo. Ya mungkin karena selama ini dianggap ngomongnya selalu ngaco gitu ya, ngalor ngidul, dan mungkin Pak Purnomo tahu ya, sehingga Pak Purnomo menganggap ya Mbah Amin ini memenuhi syarat atau memenuhi gejala gangguan jiwa. Akhirnya Pak Purnomo pun bertindak. Waduh. Kalau Mbah Sengkuni benar-benar diciduk Pak Purnomo, saya yakin ya para ternak Mulyono pasti akan bahagia, termasuk saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap keliru gitu ya, misalnya dianggap menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.